Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali saya Amira Al-Katiri dapat menjumpai Anda pada kesempatan kali ini dalam acara workshop Bumi Rempah. Sebuah kegiatan yang diprakarsai oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Jawa Barat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini didukung oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dan Lembaga Kebudayaan Betawi. Pada kesempatan kali ini saya sungguh berbahagia sekali karena kita akan membahas mengenai kekayaan rempah di Indonesia. Kaitannya adalah mengenai karya kriya dan wastra tradisional yang mengandung jejak rempah dan hendak diusulkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Dan kali ini karena kita berada di tanah ibu kota, tanah Betawi, maka kaitannya mengenai kriya dan wastra yang ada di tanah Betawi, yaitu tema kita baju sadariah, pangsi Betawi, dan kebaya kerancang. Dan kali ini saya tidak sendiri yang akan membantu menjelaskan mengenai hal ini. Di kanan dan kiri saya sudah ada tokoh-tokoh terkemuka di tanah Betawi yang memang sudah akan, kalau kita bahasa Betawi bilang tuh ngeletek gitu tentang kaitannya tema ini. Yaitu sebelah kanan saya sudah ada abang saya mewakili Lembaga Kebudayaan Betawi, ada Bang Yahya Andi Saputra. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Keren banget nih bajunya. Aduh. Enak sama Amira. Gimana keren ya, jatuh duduk lah sama Amira. Aduh, jatuh duduk, kalah maksudnya ya sama Amira ya. Beda, udah beda. Ini namanya pangsi. Ya, pangsi. Oke, dan di sebelah kiri saya, nah ini adalah empok saya tercinta. Ini mewakili keluarga batik Betawi. Ada Empok Hajah Anisah Diah Sitawati atau Pok Nisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Janjian? Pakainya sama-sama ada nuansa merahnya apa bagaimana? Iya. Enggak sehati. Kok nggak bilang, oh sehati, nggak bilang-bilang nih sama adeknya kalau mau pakai kan tau gitu kita juga pakai merah. Ini sama taplak gitu Janjian. Janjian kita sama taplak. Aduh, ada aja nih Bang Yahya. Ya udah, kita ngomongin mengenai kerempahan atau bumi rempah nih. Bang Yahya, mungkin mereka ke Bang Yahya dulu ya, Pak Nisa. Nah, ini kaitannya mengenai rempah biasanya identik sebenarnya sama kuliner. Tapi kesiniannya gitu ya, atau sepanjang sejarah perjalanannya, rempah ini ternyata digunakan sama orang tua kita ketika dahulu gitu ya, menjadi sebuah karya atau kriya dan wastra kain gitu. Nah, gimana nih Bang kalau melihat ini nih yang Abang bisa ceritakan? Yang pertama-tama saya minta maaf ya Amira ya. Saya tadi lagi. Nah, itu bawa apa nih? Kresek-kresek, kresek-kresek. Ini kan di rumah tuh ada kriaan, ada kriaan, makanya dia mau majang-majang. Tadi kita udah di rumah udah bikin ini kembang kelapa, kemudian juga ada lampion. Nah, ini saya bikin rantai-rantai. Namanya rantai-rantai. Nanti ini kalau udah jadi, kita memang sengaja bikin dari kertas ini, kertas minyak. Kertas minyak. Kertas minyak merah, kertas minyak putih, hijau. Nanti kita kelat-kelat sono. Jadi dulu tuh kalau kita punya anak ya Amira ya, misalnya dia mau Yarah tuh ulang tahun ya, dia mau milad, kita pasang nih dari pojok sono rumah kita di atasnya ada balon, jadi rantai, ada lampionnya. Rantai itu salah satu jenis kriya di Betawi. Memang di samping ada kriya lain itu, misalnya kita bikin anyaman, kalau orang Betawi bilang nganam. Anyaman, apakah itu tiker, apakah itu tudung leang, apakah itu tudung yang topi macam-macam, kita anam segala macam. Nah, itu jadi menjadi kemampuan kita memang untuk memperindah ruangan. Tapi rantai-rantai prinsipnya adalah bagaimana kita harus kalau cara sekarang tuh diterjemahkan kemudian menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kita dari ujung ke ujung basudara, kalau kata saudara kita yang di sono, kita basudara jauh yang gitu. Jadi ada maknanya juga ya. Jadi rantai-rantai itu adalah sebetulnya menghubungin antara satu hal sehingga kita menjadi satu kesatuan yang utuh gitu. Nah, hebat, ada artinya ternyata. Tadi kalau pertanyaan Amira itu apa tadi? Masalah wastra, ternyata rempah terkait dengan wastra gitu ya. Dan juga kriya. Iya. Ini kan juga kertas minyak kan pastinya berwarna juga nggak sekedar warna begitu aja. Iya, betul. Nah, kalau di dalam janur ini kan dibikin dari
dari daun kelapa ya. Kita bikin daun kelapa. Jadi ini memang dulu kalau di apa tuh ragam hias rumah ada rantai-rantai tuh yang bekual itu sebetulnya bentuk lain daripada rantai-rantai begitu. Jadi kita pakai rantai-rantai dan banyak. Nah, kalau kaitannya sama wastra? Wastra. Kalau kok bisa akhirnya rempah itu menjadi suatu hal yang indah dan diuntai menjadi kain-kain gitu. Gimana tuh Bang Yahya? Wastra itu kan apa ya? Wastra itu kan seni membikin bisa batik. Batik menjadi indah, cakep dan memiliki makna-makna tertentu. Nah, sebelum kita memanfaatkan rempah di dalam aplikasi penerapan di batik kita, saya ingin bercerita dulu misalnya ada bentuk yang namanya tumpal. Tumpal, betul. Nah, tumpal kalau motifnya lancip. Nah, Bu gitu. Anissa tuh ada bentuk tumpal. Di kain, nah, iya. Itu dia diturunkan dalam bentuk di batik. Tetapi di rumah dia menjadi gigi balang. Gigi balang, benar. Iya, tumpal tuh lancip ya lancip. gitu. Jadi sebetulnya tumpal itu adalah pertama itu diambil dari bentuk gunung segitiga. Jadi kalau segitiga yang pertama itu ini manusia. Segitiga yang di sini bawahnya ini adalah alam, setan, jin, tumbuhan, binatang, segala macam. Nah, ini yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya ini dengan manusia jin, dengan jin dan tumbuhan setan, itu berbaik-baikan. Iya. Kemudian kenapa ini manusia, Ibu Anissa paham betul ya, dia misalnya orang yang mau ngerawat pengantin. Iya. Ini kan dia pasti tahu tukang piara itu dia tahu makna daun sirih. Dia tahu makna rempah-rempah lainnya untuk mempercakep body, untuk memperindah air muka, untuk bagaimana rambut. Iya, ada maknanya, kecantikan. Ikal mayang. Nah, itu mulai dari bentuk gunung segitiga. Nah, segitiga ini kemudian ini adalah sebetulnya satu ekosistem yang utuh, bahwa alam itu sebenarnya satu manusia berbaik-baik dengan alam, dengan setan, dengan jin, dengan tumbuhan, dengan siluman, dan manusia dan alamnya juga selalu mempunyai kaitan dengan yang maha kuasa. Karena kita nggak tahu. Jadi itu sebetulnya mikrokosmos dan makrokosmos dalam pemahaman ini. Dan ini akhirnya menjadi satu lambang segitiga. Segitiga di dalam prinsip kita orang Betawi itu yang penting bentuknya segitiga. Lu mau madep ke bawah kayak model gigi balang, mau ke samping kayak motif tumpal, segala macam itu, itu satu kesatuan bahwa manusia, alam sekitarnya tidak lepas dari satu kesatuan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau cara sekarang kalau dulu kan ada Dewi Sri, ada Dewi Ayu, sekarang itu jadi seperti itu. Kemudian tumpal untuk memperindah di dalam wastra kita, untuk memperindah. Kan kalau bentuk tumpal dipindahin ke prima, primus, kemudian ATBM gitu ya. Itu kan bahan-bahan itu. Nah, itu kan harus prinsipnya memunculkan keindahan. Maka warna-warna itulah kemudian yang merupakan warna alam. Awalnya warna alam kita itu, nah itu diambil dari jenis tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya juga ada jenis-jenis yang kita manfaatkan untuk rempah-rempah itu. Secang misalnya itu menjadi warna merah. Kemudian yang lainnya cengkeh juga untuk warna hitam, dan segala macam dan segala. Biru itu kita bisa dapat dari warna-warna warna-warna tumbuhan. Ada kembang, kembang telang. Kembang telang dan segala macam. Jadi memang sangat terkait ya, kalau di dalam ilmu yang kita pelajarin dari gurunya Bu Po Amira Al-Katiri itu, ada kan peraturan undang-undang pemerintah itu ya, peraturan nomor 5 tahun 2017 itu tentang undang-undang pemajuan kebudayaan. Jadi ada satu ekosistem. Apa yang Ibu Anissa pakai, apa yang Amira pakai, dia nggak bisa tiba-tiba jadi begitu aja. Semuanya ada silsilahnya, ada awalnya. Jadi satu ekosistem yang utuh sehingga menjadilah dia. Nah, itulah seperti kemudian kita karena begitu dekat dengan alam kita dan kita tahu manfaat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka menjadilah dia keindahan
biru, coklat, Baik. merah, dan segala macam, dan itu Oke. dari tumbuh-tumbuhan kita. Baik, Begitu, itu ternyata indah sekali ya. Kalau saya lihat-lihat juga, Po Anissa, kita sekarang ngomongin nih mengenai kalau tadi Bang Yahya sudah jelasin ya, ternyata ada makna dari segitiga itu sendiri, lalu ada dari penjelasan Kria nih ya, simpul rantai ini juga ada maknanya, kebersatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, sekarang kita ngomongin makna yang lainnya nih, Po Nisa. Saya jadi ingat juga nih, kalau none itu selain baju none, ada baju encim yang saya pakai, ada bunga kembang kol namanya apa, kembang apa sih, Po, yang kalau di kain tuh? Buketan. Oh, buketan. Buketannya itu juga kalau saya lihat-lihat juga bentuknya segitiga loh, Bang. Iya. Karena Iya, bunga segitiga. paling atas terus dirangkai ke bawah bentuk segitiga. Itu kesatuan yang indah sekali yang ternyata nggak semua orang ngerti ya, Po ya. Nah, selain dari segitiga makna yang indah itu, ternyata ada lagi makna-makna lainnya ya, Po. Sampai kalau di baju, coba kita mulai dari baju Sadariyah sendiri deh, Iya, Po. baju Sadariyah. Itu gimana tuh, Po, maknanya? Kalau baju Sadariyah kan tuh biasanya kalau orang dulu suka buat sholat ya. Sholat, iya. Nah, ada dua macam nih baju Sadariyah nih. Ada yang buat hari-hari, ada yang resmi juga. Jadi Yang membedakan? Yang bedain kalau hari-hari kita biasanya pakai celana batik. Celana batik. Terus pakai baju koko, kita bilang baju koko. Pakai baju koko. Dan terus pakai Kain, iya, kain sarung. Kain sarung. Iya, Ya, nyebutnya. kain sarung plekat. sarung plekat namanya. Nah, kayak Bang Yahya gitu. Sarungnya ini ya? Kayak Ya, gitu, sarung plekat. sarung plekat. Terus pakai kopiah deh. Nah, terus tuh fungsinya juga ada tuh kalau sarung ya Bang ya. Bisa juga buat berantem katanya, Iya. buat Nyabet ya, Bang? Jadi- Buat apa nyabet? Buat apa? Nyabet, buat senjata, buat nangkis, iya. buat kalau kita lagi di tengah jalan kita jadiin dia sebagai Sajadah. sajadah. Kalau celana kita kena kencing gitu, kita jadiin sarung gitu ya. Ya Allah, maknanya luar biasa. Iya, banyak. Nah, kalau yang tadi hari-hari kan tadi yang pakai batik. Nah, sekarang ada kalau yang resmi dia pakai celana pantalon tanah yang hitam ya? hitam. Terus pakainya baju koko juga, tetap pakai baju sarung, tapi pakai sepatu pantofel. Pakai sepatu pantofel. Yang membedakan koko kita Sadariyah dengan koko-koko pada umumnya apa? Nah, kalau koko Betawi itu ada khasnya, dia potongan tangannya di sini di bawah. Pertama, potongan tangannya di bawah, yang artinya Yang artinya rendah apa? rendah hati. Rendah hati. Iya, Oh, betul. tidak sombong. Jadi turun ke bawah. Berapa sentinya, ada ukurannya nggak sih, Po? Ya, kira-kira ada 1 jengkal lah. 1 jengkal. Oke, sekitar 10 cm 10 cm. 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15 cm turun ke bawah. Biasanya kan di sini nih. Ini turun ke bawah. Iya, jadi di sini Oh, baik. dia ketiaknya ada potongannya, jadi Ketiaknya ada potongannya. supaya dia nggak sempit. Ya. Oh, segitiga. Iya, biar nggak sempit. Itu yang membedakan. Wah, luar biasa sekali. Lalu ada kantong ya? Kantongnya di Kantongnya bawah. harus di bawah, bukan di atas. Baik. Dan kalau kain batiknya itu sendiri, kalau buat hari-hari pun ada harus tertentu juga nggak batik apa Kalau gitu? batiknya sih bebas ya Bang Yaya. Bebas. Bebas, Nah, masih karena bebas. selera dia deh. Oke, itu abang ini baju Sadariyah. Nah, sekarang yang saya paling demen ngomongin soal nonenya gitu. Yang dikenal dengan baju kerancang. Nah, baju kerancang none ini ada kaitannya juga nggak nih? Maksudnya maknanya seperti apa? Dengan rempah yang ada di Indonesia atau bumi rempah kita ini juga kain-kainnya juga menggunakan kerempahan juga ya. Betul, pakai rempah Nah, juga. terus maknanya apa nih, Po? Baju kerancang untuk none ini. Nah, Ini termasuk kan nggak? Termasuk nih. Termasuk baju ya? kerancang. Jadi kan kalau baju kerancang itu kenapa sih dibilang kerancang? Karena ada bordiran bolong-bolongnya. Nah, ini dia nih. Nah, iya tuh. Ada Iya, bolong-bolongnya. tangannya juga ada Kalau bolongnya. nggak bolong dia nggak kerancang namanya. Baik, karena berarti identik sama yang kerancang. Karena ada juga yang pakai baju-baju yang dibilang baju encim tuh, tapi nggak bolong, namanya bukan kerancang. Nah, kalau baju encim kan ada yang dia di apa tuh Kancing. di balang gigi Balang, gitu. Jadi nggak selalu di kerancang. Jadi kalau orang zaman dulu tuh ada yang pendek banget terus tapi dia cuma dibikin apa tuh Bordir. Terus bordirannya aja. di balang. Baik. Lalu ada maknanya tersendiri nggak, Po? Haruskah ada warna-warna khusus atau harus warna cerah doang atau bagaimana? Kalau warna sih selera ya. Kalau dulu kan kebanyakan putih, tapi kalau sekarang warna-warni dan
ada ketentuannya, dia harus sondai. Sondai. Nah, sondai itu jadi dari runcing. Dari samping dia ke depan. Mungkin meruncing. Amira bisa diri kali ya, kita Iya, bisa boleh. lihat. Nah, Dia sondai runcing. itu gimana? nah, sondai ini gini, jadi Nah. dari belakang. Nah, kalau Lurus. kalau kebaya Jawa Barat kan dia rata. Iya. Nah, kalau Betawi dia runcing. Oh, Dia gitu. runcingnya kira-kira 15 sampai 25 cm. Baik, sekitar 15 sampai 25 cm. Iya. Iya, bahannya ada bahan khusus nggak, Po? Bahannya boleh terserah. Terserah ya. Boleh. Tapi kurang lebih Kalau pakemnya kebanyakan gitu. Dulu mah kan Paris, terus voile itu Paris, terus Chiffon. chiffon. Kalau sekarang boleh ada brokat, ada apa? Yang pakai rubia juga ada, yang rubia agak memang tebel, juga. Tapi kan iya. sekarang susah nyari rubia Iya. kan ya. Jadi makanya bisa bebas sekarang pakai apa aja. Baik, lalu pakai selendang nggak, Po? Kalau yang rancang, kerancang? sebenarnya sih ada yang pakai, ada yang enggak. Iya, tergantung dia ya. mau pakai apa enggak. Jadi tidak khusus pakai. Kainnya? Kalau kainnya, kainnya ini banyakan kan yang pakai encim ini suka pakainya pakai yang tumpal. Tumpal. Terus nih. Sebetulnya boleh nih pakai kain yang ini buketan. Apa buketan namanya? Iya. Buketan, terus kain belah ketupat. Belah ketupat, iya. Terus pagi sore boleh. Jadi boleh apa aja. Iya. Ada juga yang pakai kain panjang. Kain panjang Kain aja. panjang tapi kain Betawi nggak diwiron ya. Jadi boleh. Boleh juga, ini semua ada maknanya. Kancing-kancingnya ada kancing hitungan khususnya nggak? Enggak, kalau Nggak ada kancing ya? nggak kelihatan. Baik, nggak kelihatan. Kancing Jadi itu biasanya kan untuk aksesoris. aksesoris. Jadi dia kancingnya itu peniti susun 3. Susun 3. Terus bros peniti Peniti bros, tak. Peniti tak Nah, namanya. jadi itu juga anting-anting air seketel, biji lade. Boleh Terus pakai giwang. aksesorisnya juga tuh, Ibu kagak pakai aksesoris ya? Iya, ketinggalan. Nah, ini tadi. ada ini ronyok. Anting Ya. apa, Po? Itu Ronyok gitu. Oh, ronyok namanya. Terus nih saya pakai ini Bros, bros, iya. Ininya ada penititak. Ada penititak. cangkram. Iya, ini macam-macam pilihannya. Tapi memang yang saya tahu juga memang maknanya sangat kental juga buat perempuan khususnya ya. Kalau zaman dulu karena nggak ada yang bikin jahit rok, pakainya kan dililit. Iya. Dalamnya pakai pending. Iya. Saya pernah nanya tuh, Po, ya kan, kenapa pendingnya ditaruh di dalam? Dulu kan pendingnya terbuat dari emas. Iya. Kenapa taruhnya tuh di dalam? Kenapa nggak di luar? Alasannya apa, Po? Iya, soalnya kan kita kan kebanyakan kalau orang dulu kan pendingnya asli, mas Asli, Mas, asli. Kalau ditaruh di luar ntar jadi ini dong. Mencuri ini orang ya, perhatian orang. Dan Perhatian. istilahnya agar kita menjadi wanita yang menjaga diri gitu ya. Kurang lebih ya, Bang Yahya. Jadi ada maknanya. Kelihatan aja ngintip-ngintip. Ngintip-ngintip doang. Ada emas semua tuh. Iya. Lalu ada pakai ronce melati nggak? Kalau ini enggak. Enggak ya, ya. Tergantung sanggulnya. Tergantung Nah, sanggulnya. Ngomong-ngomong sanggul, Konde kali. Konde. Oh, iya tuh, Kalau dia di pakai Betawi konde. Iya benar. konde. Karena kondenya juga bukan konde cepol aja. Ada konde sawi, konde bunder, konde federal, Iya. konde berunding, konde Banyak. radio, konde banyak. Sebentar, konde radio bentuknya kotak. Apa bagaimana? Dia kayak kabel. Kayak kabel. Dibilangnya radio gitu ya, Masya Allah, banyak juga ternyata kondenya aja banyak gitu. Saya karena memang pernah mengikuti juga Abang None, saya tahu sampai ronce melati pun ada maknanya, ditaruh di arah jam 9 sampai 5. Tandanya perempuan itu keluarnya di antara jam 9 pagi sampai jam 5 sore, sisanya diem deh di rumah. Kalau memang mau bertamu atau mau ke rumah keluarga gitu zaman dulu, bener gak sih, Po? Katanya begitu, tapi Jadi Masya kalau Allah yang kondenya none cepol, ya. cepol yang pakai Kalau ronce, yang lain nggak pakai. beda lagi. Khusus yang cepol yang pakai ronce, gitu. Roncenya bentuknya Memang kalau bulan kita sabit. tergantung muka juga sih ya. Misalnya Amira ini cocok kabel, Dililit berunding, kabel maksudnya. berunding, kemudian cocang, Iya. kemudian. Tapi kalau buatun, Iya. dia kurang pas Kalau ya. buatun, iya. Buatun yang model lagi mana tuh? Kalau buatun kan dia buat pengantin khusus. Iya. Oh iya. Satu lagi tuh yang untuk dipakai apa tuh tukang sinden itu kan ada tuh yang gede tuh belakang Iya, tuh. iya. Itu Konde namanya bunder. ya konde bunder itu konde Iya, bunder. konde bundar. Masya Allah deh, jadi ke konde dari ngomongin baju nih kemana. Jadi kita saking serunya nih ya. Memang begitu. Iya, Amira. kebersatuan. Karena itu
perempuan itu kan dia perempuan itu keindahan ya. Iya. Jadi memang kalau kita melihat kita kesel, itu berarti ada sesuatu yang kurang. Kayak ada yang kurang Berarti gitu. meskipun dia hitam, tapi kalau dia keluar dari dalamnya, dibarengi dengan perilaku dengan segala macam, memang karena memang segala macam itu, maka dia menjadi indah, menjadi qurrata a'yun gitu kalau dalam perspektif kita itu, jadi menjadi apa sih? Kalau anak zaman sekarang bilang inner beauty-nya keluar, dinilai dari nilai kesopanannya, gimana berperilaku sama orang gitu ya. Ya terakhir nih Bang nih sebelum kita menutup acara ini ada satu lagi nih yang Abang pakai. Ini biasanya jagoan yang pakai bukan sih nih? Pangsi. Maknanya gimana sedikit? Pangsi itu kan memang busana dulu tuh sebetulnya bahannya bukan bahan yang biasa ya, dulu juga bahan yang istimewa. Nah, pangsi itu sebetulnya ada dua macam ya, pangsi kampret. Pangsi kampret ini atau kalong yang begini nih. Kalong atau kampret tuh binatang kalong lebar, iya. Yang terbuka begitu. Ada juga pangsi jepret. Jadi dia tertutup, di sini ada kancingnya 3. Oh, saya pernah lihat. Kalau pangsi ini kalong, dia pakai kopelnya, pakai kopelnya di sini. Jadi kalau dia pangsi jepret, bukan kampret, dia dipindahin itunya kopelnya di sini. Jadi begini. Dan kalau centeng memang pakainya begini. Ini ikat kepala, itu kita punya macam-macam ikat kepala. Kalau di saudara-saudara kita di Jawa Barat, Pasundan itu kan ada kita kira-kira 20-30 macam ikat gitu ya. Ini kita juga ada. Yang dipakai none abang kita tuh kan liskol. Liskol. Kemudian ada berarak semplak, ada jengger ayam, ada tendet. Yang abang pakai sekarang? Ini saya tadi saya makanya nggak ini ya, nggak pakai kaca, nggak kelihatan. Saya maksudnya tadi mau jengger ayam. Jengger ayam, kelihatan kok ada jenggernya dikit. Niatnya mau jengger ayam tapi nggak bisa. Apakah ini jadi berarak semplak apa jadi jengger ayam? Jangan diacak-acak malah jadi kain kayak kerudung nanti. Ya udah deh Bang, kurang lebih seperti itu. Berarak semplak gitu. Jadi kira-kira begitulah, dan ini semua memang muncul dari arena para jawara zaman dulu. Cerita si Mirah, cerita si Pitung, semuanya cerita ada si Jampang Pangsi. itu memang dia diceritakan menggunakan si Jampang. Atau si Murtado. Itu dia dalam dalam kesehariannya dia senantiasa pakai busana yang seperti ini ya. Busana yang seperti ini. Baik. Jadi dulu sih warnanya cuma hitam. Kalau sekarang kan boleh macam-macam, ada biru, ada segala macam begitu, Po Amire. Baik, tapi memang kalau ngomongin masalah namanya kalau dua ya, ada kriya, ada wastra, nggak habis-habis nih. Tapi memang karena waktunya pun terbatas, kalau memang pengen tahu lebih lanjut, khususnya mengenai busana-busana Betawi, bisa datang ke LKB. Lembaga Kebudayaan Betawi, di Gedungnya Ageng Serang, lantai 4, Jakarta. Ya, cari aja langsung. Jakarta mana nih, Selatan ya Bang? Jakarta Selatan. Betul banget, Jakarta Selatan. Baik, karena memang sudah harus disudahi, terima kasih Po Anissa. Terima kasih juga Abang. Dan pastinya nih buat Abang Po, cancinya Babe semuanya. Kalau jadi orang, jangan demen marah. Kalau bisa kita selalu jaga berbahasa. Nyok, sama-sama kita jaga warisan sejarah, karena itu jati diri bangsa. Gitu, harus dijaga. Kita doain sama-sama yang kita bahas kali ini betul-betul menjadi warisan budaya tak benda khusus Indonesia yang punya ya. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menyaksikan. Jangan lupa terus lestarikan budaya kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.